izin bertanya, dokter, penanganan anak kalau ada riwayat mengi yang berulang. Kalau Oke, mengi yang berulang-ulang ini udah biasanya udah nggak kegawatan lagi, rutinitis satu iya, penyakit kronis ya. iya. Jadi Mams, mengi itu atau wheezing ya, istilah kedokterannya, itu merupakan bentuk dari penyempitan saluran nafas bagian bawah, Mams. Jadi saluran nafas kita, kemudian setelah pita suara ke bawah, daerah cabang dari untuk ke paru-paru, itu dia bisa melebar dan mengecil juga. Nah, kalau dia mengecil ada tidak ukurannya berkurang dari biasanya, maka nafas kita itu Mams biasanya pada saat masuk gampang, pada saat keluar dia sulit gitu karena ngecil. Jadi akhirnya terdengar suara mengi gitu ya. Jadi kelihatan orang kayak orang asma gitu ya. Jadi mengi itu biasanya dikenal pada orang asma gitu ya. Jadi nafasnya akan nariknya mudah, pas keluarnya dia panjang gitu, susah. Nah, jadi gimana nih? Apakah mengi merupakan tanda kegawatan? Jadi kalau mengi ini pertama kali ya memang itu suatu kegawatan. Siapa tahu benda asing juga turun sampai ke bawah ya dokter Sama ya atau yang lainnya. Nah tapi kalau misalnya dia kayak dokter Sama bilang anaknya sudah berulang-ulang mengi, berarti ini gejalanya sudah paroksismal, istilahnya tuh udah kronis gitu ya. Nah, itu biasanya kita mencurigai anak mengalami kesensitifan saluran nafas yang disebut dengan asma tadi. Nah, caranya gimana ya? Asma kan kita tahu penyebabnya biasanya ada beberapa faktor-faktor alergen, baik itu makanan atau zat-zat kimia atau udara atau karena ada infeksi juga atau karena aktivitas atau cuaca gitu ya. Nah, jadi caranya gimana? Dihindarilah faktor pencetus. Jangan sampai menginya berulang-ulang. Nah, tapi kalau sudah berupaya dihindari, mungkin ada riwayat-riwayat alergi yang tidak bisa dikenali oleh orang tua atau keluarga, maka ya harus dibawa ke dokter untuk dicari penyebabnya. Nah, penanganannya gimana? Pada saat mengi pasti anak tidak nyaman dan sulit bernafas. Yang kita sebut tadi nafas cepat, tarikan dinding dada, itu semua pasti akan ada. Nah, itu memang harus diatasi. Walaupun dia sudah biasa asma, kalau muncul mengi, apalagi sampai terdengar, biasanya sumbatan saluran nafas bawahnya cukup hebat gitu. Itu harus dibawa ke layanan kesehatan. Mungkin akan dilakukan inhalasi atau uap gitu ya dokter Salma ya. Atau nanti dinilai lagi lah sama dokternya. Kebutuhannya apa ya, atau oksigen saja atau gimana ya. Jadi kalau misalnya sudah berulang-ulang, harusnya memang dikontrol asmanya Mams. Asma nggak boleh dibiarkan berulang-ulang kumatnya gitu. Oke, dokter Iya. Sama mungkin ada tambahan kali ya tentang asma. Ah, saya menilik pertanyaan tadi ya. Pokoknya kalau kalau asma itu kan sesuatu yang kronis, biasanya sudah ada kondisi apa sih ya? Nggak terlalu, kalau balik-balik ke segitiga tadi ya, kalau memang tidak ada perubahan penampilan dan lain-lain, nggak masalah gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa pertanyaan lagi. Yang Perlu, berkaitan ya. iya, yang berkaitan dengan asma mengenai alat nebulizer atau alat uap, perlukah orang tua siap di rumah? Sebenarnya nggak perlu ya. Tuh, Kalau setuju. saya, jadi itu kan ada bagiannya kan. Kalau sebenarnya penanganan asma ini ada dua. Yang pertama mengontrol asmanya, dan yang ketiga adalah pereda saat terjadi serangan. Nah, harapan kita kan tidak akan pernah terjadi serangan. Jadi dikontrol aja. Yang khas dari Dihindari faktor alergi sama iya, jadi kalau memang nggak bisa dihindari, pakai controller nanti ya dokter Sama ya. iya, jadi dikontrolnya lagi-lagi ada seperti itu. Hindari penyebab, hindari penyebab, hindari penyebab sampai 3 kali. Saya gitu, kalau ada pasien asma saya nggak langsung kasih obat pengontrol yang semprot-semprot Iya, itu. 2-3 betul. kali dia datang ke praktek saya bikin. Udah dihindarin belum gitu. Ada juga yang rata-rata pasien asma ini punya bantal busuk, dokter Desti. Bantal busuk itu Sama selimut busuk. bantal atau guling atau boneka selimut yang nggak mau dicuci, nggak mau diganti-ganti, tiap malam dihirup-hirup. Nah, itu penyakitnya, dan itu nggak mau dipisah, ya nggak sembuh-sembuh gitu kan. Itulah alergennya, setiap malam dia terpapar sama itu, wajar aja menjelang dini hari kemudian dia sesak.
percuma dikasih obat pengontrol kalau si bantal busuk, si debu. Tadi juga ada yang bertanya soal kipas angin ya. Saya sih bukannya mau nyuruh semuanya pakai, menyarankan semuanya pakai AC ya. Tetapi kalau AC kan cenderung menyedot ya, menyedot debu, apalagi yang ada plasma filter. Tapi kalau kipas angin itu kan sifatnya dia menerbangkan debu ya. Jadi ketika debu hampir mendarat di atas lemari, dia terbangkan lagi. Jadi satu malaman itu udara di ruangan itu penuh dengan debu-debu yang berterbangan tanpa kita sadarin. Itu juga memicu kan. Jadi banyak sebenarnya yang harus dibenahin sama ibu ketimbang beli alat nebulizer gitu. Jadi dikontrol dulu lah, diubah dulu gaya hidup dan perilakunya gitu untuk mengurangi serangan gitu. Kalau sudah terjadi serangan ya dibawa ke IGD biar nanti dokter yang melakukan nebulizer. Kecuali saya boleh kasih ACC untuk beli nebulizer kalau dia tenaga kesehatan ya Dokter Desti ya. Tapi kalau nggak tenaga kesehatan saya kurang menganjurkan karena ada komplikasinya juga kan nebulizer kalau anaknya dalam keadaan nggak sadar penuh malah bisa keselak dahaknya yang mengencer sendiri. Kalau cairannya terlalu banyak malah bikin keselak cairan dari nebulisasi itu juga. Jadi semuanya itu ada caranya, ada takarannya. Iya, apalagi kalau anaknya di bawah 2 tahun Dokter Salma ya, yang refleks batuk belum begitu bagus. Iya. Lakukan di rumah ya. Iya. Gitu. Apalagi sambil baring, kita nebulizer itu sambil duduk. Ada cara-caranya lah yang nggak bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi satu-satunya yang bisa mengerjakan di rumah adalah hindari penyebab. Jangan makan ciki, jangan makan kacang, jangan makan coklat gitu ya Dokter Desi. Jangan kena debu. Panjang ceritanya.